Oke, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian agama, religius, dan spiritual. Yang pertama, pengertian agama. Apa sih agama itu? Agama adalah ajaran yang berasal dari Tuhan atau hasil renungan manusia yang terkandung dalam kitab suci yang diturunkan turun-menurun dan diwariskan satu generasi ke generasi, tujuan untuk memberikan tuntunan dan pedoman hidup manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, pengertian religius. Apa sih religius itu? Jadi, religius adalah suatu keberadaan diri seorang di mana setiap melakukan aktivitasnya selalu berkaitan dengan agama. Selanjutnya, pengertian spiritual. Apa sih spiritual itu? Jadi, yang dimaksud spiritual yaitu bagian dari perkembangan individu atau aspek spiritual dapat mendorong individu untuk mencari hakikat mengenai keberadaan diri yang pada akhirnya dapat memadu individu dalam mencapai aktualisasi diri dengan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga individu mampu mengapresiasi keindahan kebenaran, kesatuan, dan pengorbanan dalam hidup, serta individu mampu menghargai individu lain dan makhluk lainnya. Materi selanjutnya itu pengertian psikologi agama dan kesehatan mental. Yang pertama, pengertian psikologi agama. Apa sih psikologi agama itu? Mari kita ulas. Jadi, psikologi agama adalah sebuah cabang di mana psikologi yang mempelajari dinamika kejiwaan individu dalam konteks sebagai manusia yang menjalankan agama, serta mempelajari perkembangan keagamaan di setiap fase kehidupannya, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, sampai lanjut usia, dan mengkaji pengaruh agama terhadap kehidupan individu, terutama pengaruhnya terhadap fungsi mental dan kesehatan jiwa individu tersebut. Yang kedua, pengertian kesehatan mental. Apa sih kesehatan mental itu? Mari kita simak baik-baik ya. Jadi, kesehatan mental adalah keadaan psikologi seseorang yang ditandai dengan kemampuan mengelola emosi dan pikiran, mengembangkan potensi diri, berinteraksi dengan orang lain secara konstruktif, bekerja, belajar konduktif, dan berkontribusi bagi kesejahteraan bersama. Baik, materi selanjutnya mengenai fungsi psikologi agama dan kesehatan mental. Yang pertama, fungsi dari psikologi agama. Secara spesifik, ada 3 fungsi dan manfaat dalam mengkaji psikologi agama, yaitu yang pertama, fungsi secara teoritis, yaitu mengkaji tentang perilaku-perilaku jiwa keagamaan seseorang individu dan mengakomodasi serta mengembangkan pemikiran perilaku keagamaan. Yang kedua, fungsi secara praktis, yaitu dapat memahami perilaku-perilaku keagamaan yang didukung oleh motif-motif tertentu, sehingga kita dapat membimbing orang-orang yang berperilaku keagamaan tersebut. Selanjutnya, ada fungsi secara normatif, yaitu dapat melihat perilaku keagamaan secara proporsional, yaitu mendorong masyarakat dapat hidup saling menghormati antar pemeluk agama sehingga terciptanya kerukunan antar umat beragama dan antar umat seagama. Namun, selain itu terdapat juga manfaat dan fungsi lain. Yang pertama, dapat mengetahui bahwa berbagai perilaku keagamaan tidak semuanya didasarkan pada keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa, tetapi juga didorong oleh motif yang ada pada diri masing-masing individu. Selanjutnya, motif setiap orang bisa berbeda-beda, di mana bisa jadi dengan motif yang sama namun perilaku keagamaannya berbeda, atau dengan perilaku keagamaan yang sama namun motifnya berbeda. Yang ketiga, mampu memahami bahwa perubahan perilaku keagamaan seseorang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal dirinya. Yang terakhir, mampu membimbing perilaku keagamaan seseorang secara efektif dan efisien.
Yang kedua, fungsi dari kesehatan mental. Fungsi-fungsi kesehatan mental yaitu yang pertama ada prevention atau pencegahan. Nah, kesehatan mental ini berfungsi untuk mencegah terjadinya kesulitan ataupun gangguan mental sehingga terhindar dari penyakit-penyakit mental. Fungsi ini menerapkan prinsip-prinsip yang berupaya agar seseorang individu itu dapat mencapai mental yang sehat. Misalnya dengan memelihara kesehatan fisik serta pemenuhan atas kebutuhan psikologis. Yang kedua, ada fungsi perbaikan. Nah, fungsi ini merupakan upaya perbaikan diri dalam meningkatkan kemampuan menyesuaikan diri. Selanjutnya, perilaku individu dan mekanisme pertahanan diri dapat terkontrol dengan baik. Anak-anak yang mengalami kesulitan dalam perkembangan psikisnya yang tampak melalui perilakunya, misal tantrum, ngempol atau ngemut jempol, perilaku agresif, dan lainnya. Selanjutnya, ada fungsi preservation atau pengembangan ataupun disebut dengan fungsi development. Preservatif merupakan fungsi pengembangan, upaya dalam mengembangkan kepribadian atau mental yang sehat agar seseorang mampu meminimalisir kesulitan-kesulitan dalam perkembangan psikisnya. Kesehatan mental penting untuk dikembangkan, namun tidak setiap orang dapat mencapai mental yang sehat dengan mudah. Kemudian fungsi dari kesehatan mental dari perspektif Islam menurut Aryadi 2013 yaitu suatu kemampuan diri individu dalam mengelola fungsi-fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian dengan diri sendiri, orang lain maupun lingkungannya secara dinamis berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup menuju ke kebahagiaan dunia dan akhirat. Pandangan Islam tentang gangguan jiwa tidak jauh berbeda dengan pandangan para ahli kesehatan mental pada umumnya. Peranan agama Islam dapat membantu manusia dalam mengobati jiwanya dan mencegahnya dari gangguan kejiwaan serta membina kondisi kesehatan mental. Poin yang D, faktor yang mempengaruhi kesehatan mental. Kesehatan mental dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik eksternal maupun internal. Yang termasuk faktor internal adalah faktor biologis dan psikologis. Beberapa faktor biologis yang secara langsung berpengaruh terhadap kesehatan mental diantaranya yaitu otak, sistem endokrin, genetika, sensori, dan kondisi ibu selama kehamilan. Faktor psikologi yang berpengaruh terhadap kesehatan mental yaitu pengalaman awal, proses pembelajaran, dan kebutuhan. Faktor eksternal yang mempengaruhi kesehatan mental yaitu sosial budaya diantaranya 1. Stratifikasi sosial. Menemukan bahwa terdapat distribusi gangguan mental secara berbeda antara kelompok masyarakat yang berada pada strata sosial tinggi dan rendah. 2. Interaksi sosial. Mengemukakan bahwa kualitas interaksi sosial individu sangat mempengaruhi kesehatan mentalnya. Yang ketiga, keluarga. Keluarga merupakan lingkungan mikrosistem yang menentukan kepribadian dan kesehatan mental anak. 4. Sekolah. Sekolah juga merupakan lingkungan yang turut mempengaruhi terhadap perkembangan kesehatan mental anak. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kesehatan mental dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal seperti faktor psikologis, biologis, interaksi sosial keluarga, sekolah, dan sebagainya. Poin terakhir, poin E, keterkaitan antara psikologis agama dan kesehatan mental. Hubungan psikologi agama dan kesehatan mental terletak pada objek kajian kedua disiplin ilmu tersebut. Keduanya menekankan kajiannya pada aspek psikologis manusia. Bila diperbandingkan dengan hubungan antara tasawuf dan psikologi agama, agaknya hubungan antara psikologi agama dan kesehatan mental lebih bersifat esensial. Lebih lanjut bisa dikatakan, pengembangan ilmu kesehatan mental tidak bisa dilepaskan dari kajian yang ada dalam psikologi agama. Psikologi agama membicarakan bagaimana pengaruh ajaran agama dan proses kejiwaan yang orang beragama. Sementara
kesehatan mental melanjutkan dan memperdalam apa yang dikaji psikologi agama tersebut. Kesehatan mental membicarakan bagaimana ajaran agama dapat dijadikan sebagai terapi kejiwaan. Bagaimana ajaran agama dapat menumbuh kembangkan seluruh potensi manusia secara optimal dan bagaimana pula manfaatnya dengan sebaik mungkin sehingga pemeluknya terhindar dari gangguan dan penyakit mental.